Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik, program wawancara khusus bersama teman-teman dari Daikin Nusantara Prestige ya. Di studio Tribun Jabar telah hadir teman-teman dari Daikin Nusantara Prestige, ada Mbak Jessica dan Mas Giri ya. Yes. Oke, Akang Teteh ya. Mas Mbak ya, sama bebas lah ya. Biar lebih santai. Nah, ini udah podcast kesekian kalinya dengan Daikin ya, dengan Tribun Jabar. Sudah membahas tentang pernah kita bahas tentang Daikin Nusantara Prestige itu apa, seperti apa keunggulan-keunggulannya. Nah, ini rasa-rasanya masih banyak yang kelewat nih podcast-podcast sebelumnya. Jadi kita harap bisa diperdalam lagi nih ya, bersama saya di sini. Nah, waktu podcast pertama itu kan sudah dibahas ya Kang. Ini ternyata adalah karya tangan anak Indonesia nih ya. Bahasa kerennya kan gitu nih, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Nah, kalau berbicara tentang hal-hal berbau-berbau teknologi nih ya. Ya, kelistrikan dan sebagainya, kecanggihan teknologi. Kayaknya masih banyak nih yang agak pesimis nih kalau ada suatu brand teknologi atau barang elektronik yang ini udah Indonesia nih gitu. Masih agak-agak masa sih orang Indonesia bisa gitu ya, bisa bikin pabrik di sini dan hasilnya itu adalah karya dari tangan-tangan anak-anaknya. Gimana Kang untuk menjelaskan, atau siapa tahu ada yang bertanya seperti itu, masih meragukan? Jadi sebenarnya alhamdulillah respon dari masyarakat ya terhadap produk Daikin Nusantara Prestige ini sangat positif gitu. Maksudnya mereka semua dari masyarakat, terima kasih banyak semuanya sudah mau untuk mencoba menggunakan Daikin Nusantara Prestige. Karena baik secara pabrik, walaupun dibuat di Indonesia, secara standarisasi itu semuanya mengikuti standarisasi pabrik Daikin Global. Jadi sesuai dengan standar-standar internasional pabrik harus seperti apa. Begitupun dengan produk-produk yang kami buat ini semuanya mengikuti standar dari Daikin Global, yang mana standar itu digunakan juga di mungkin yang umum di masyarakat, yang Thailand ataupun yang Malaysia gitu. Jadi secara standarisasi semuanya sama, dan pabrik Daikin ini merupakan salah satu pabrik pertama yang membuat AC skala penuh. Jadi bukan cuma merakit, barang udah jadi dirakit gitu, assembly aja, tapi benar-benar dibuat dari awal sampai dengan jadi produk jadi gitu. Jadi makanya ini merupakan salah satu kembangan kita untuk warga Indonesia gitu ya, karena memang dari pabriknya pun memiliki level yang lebih tinggi. Salah satunya misalnya saat ini kan di unit yang Daikin Nusantara Prestige ini kita udah ada coating di bagian evaporator, yang mana di sebelumnya di Daikin yang buatan Malaysia ataupun Thailand belum ada. Jadi coating ini pun dilakukannya tidak dengan tangan manusia tetapi dengan robot. Sehingga konsistensi ketebalan celupan maupun pencelupannya menjadi sama untuk seluruh produk gitu. Nah, produk dari negara tetangga ini kan tentunya masih ada di pasaran ya. Tentunya masih ada di pasaran. Nah, gimana nih customer atau calon-calon pembeli untuk bisa membedakan nih? Oh, ini yang produk Indonesia nih. Kalau ini buatan Thailand, apakah di kotaknya atau di kemasannya itu ada pembeda? Jadi memang dari segi serinya beda gitu ya. Jadi dari serinya sudah beda. Lalu juga dari line up-nya pun beda. Jadi memang ada kodenya. Kalau kita biasanya ada STKQ, STKC, STC. Nah, kita memang dari serinya udah beda. Mungkin yang serinya sama, yang non inverter ya gitu. Dan salah satu pembedanya lagi adalah masalah garansi. Kalau untuk Nusantara Prestige ini garansinya 5 tahun kompresor, 3 tahun spare part dan service. Jadi lebih panjang daripada yang unit lama yang Daikin Thailand dan Daikin Malaysia. Oke. Artinya Tribuners bahwa dari segi garansinya ya. Nah, kalau harganya gimana nih? Harganya ini kan udah dibuat di Indonesia nih ya. Dibuat di Indonesia, apakah harganya lebih ekonomis atau lebih terjangkau? Gimana nih, Mbak? Sebenarnya kita kalau ngomongin harga tuh jatuhnya balik lagi dengan perbandingan dengan kualitas gitu ya, maksudnya gitu. Jadi memang ada yang wah nih harganya harusnya lebih murah gitu, harusnya lebih segala macam. Karena balik lagi gitu, segala sesuatu kalau diproduksi, kalau kita pengen ngejar murah pasti bisa kan sebenarnya. Cuman kualitasnya bisa sampai mana nih gitu. Kita pasti dengan Nusantara Prestige ini kita akan memberikan tetap kualitas, dengan kualitasnya Daikin dengan kualitas yang baik, dan harganya pun kompetitif sebenarnya. Bahkan ada beberapa tipe, atau mungkin kita bisa bilangnya PK ya biasa kalau di pasaran, beberapa PK itu bahkan lebih murah daripada yang Thailand atau yang Malaysia. Lebih terjangkau ya. Lebih terjangkau, lebih ekonomis ya. Nah, lokasinya di mana nih?
Di Jawa Barat kah atau di luar Pulau Jawa? Kalau kita Pabrik? pabrik tuh sekarang ada di Cikarang nih Pak. Oh, Cikarang. Iya, kita Jawa produksi Barat berarti ya, masih Jawa Benar. Barat ya. Masih Jawa Barat. Masih sangat Iya. terjangkau. Nah, Belum di Greenland Industri International Industry Center. GIC ya, orang bilangnya gitu. GIC. Iya. Jadi nanti kalau misalnya Mas Yesta ke Jakarta gitu naik Oh. MBZ, kelihatan tuh. Kalau kita Oh, dari udah Bandung ke sebelah Jakarta, kiri dong ya? Sebelah kiri. Iya, betul. sebelah kiri, benar. iya, ada tulisannya tuh gede ya. Besar betul. Iya, 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 iya. Oke. Baik. Dan untuk produknya sendiri nih, kan ini di Jawa Barat nih, tentunya kan harusnya nih orang Jawa Barat akan lebih mudah lagi untuk membeli produknya ini. Apakah hanya khusus store Daikin saja atau mungkin di toko-toko elektronik yang sangat banyak kayak di Jalan ABC ada, di mana-mana ada. Sebenarnya kita tersebar luas ya, karena kita bekerja sama dengan beberapa dealer partner kita, toko-toko elektronik. Ya. Nah itu kita apabila konsumen ingin beli itu kita bisa aja langsung ke toko-toko elektronik kita, baik itu di Bandung itu ada juga banyak, kita tersebar luas. Ya, Gitu. oke. Jadi sebenarnya paling gampang lihat aja sih, biasanya kalau toko elektronik nanti ada shop sign, ada Shop tulisan sign, Daikin. tulisan Nah, itu Daikin. berarti sudah pasti partner atau dealer resmi kita sih. Gitu. Oh, Jadi iya. harusnya oke. unit kami tersedia di sana. Oke. Dan udah cakupannya kalau Jawa Barat nggak cuma Bandung aja nih Kang. Betul. Dia di Tasikmalaya Tasik, ada, Cirebon di ada, Oke. di Cianjur, Sukabumi juga ada. ada. Oh, hampir se-Jawa Barat sudah ini ya, Hampir udah se-Indonesia, tercukupi ya, se-Indonesia Iya, ya. se-Indonesia. Indonesia dari Cikarang itu ternyata sudah Tersebar semuanya, didistribusikan di betul, Indonesia distribusikan semuanya. di Indonesia. Nah, untuk perbaikan dan ya keluhan-keluhan dari customer ini seperti apa untuk menghadapinya, dan customernya harus kemana nih gitu? Kita bisanya ada service partner ya. Jadi kalau misalnya konsumen mau ada keluhan masalah dan lain-lain, bisa telepon ke service partner kita. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari Daikin sendiri kita ada call center Daikin. Nanti misalnya ada problem dimanapun sebenarnya satu Indonesia, nanti bisa langsung kontak ke call center tersebut, ataupun sebenarnya ada WhatsApp resminya dari Daikin. Jadi yang tidak terbiasa call center, pengennya WhatsApp pun ada, bisa langsung di WhatsApp-kan. Lalu nanti bisa langsung dikomunikasikan. Nanti akan langsung diregistrasikan kira-kira oleh misalnya lokasi di mana kita sebut aja misalnya di Bandung gitu misalnya. Nanti dari Bandung, dari call center itu nanti biasanya diarahkan ke service Daikin Bandung, atau bisa langsung kontak ke Daikin Bandung pun boleh, atau ke saya atau ke Bu Jessica atau ke dealer-dealer resmi kami disampaikan. Nanti kita terima laporannya, nanti dari tim service Bandung nanti akan langsung follow up ke customer dan akan mengarrange kira-kira di tanggal berapa bisa dilakukan pengecekan atau perbaikannya sih gitu. Dan juga kalau dari segi spare part sendiri, untuk Daikin itu ready stock ada di kantor kami di Jalan BKR nih kalau di Bandung. Kota Bandung. Betul. Ya. Jadi untuk BKR ya. beberapa spare part yang memang kita bisa katakan fast moving spare part itu kita pasti selalu ada dan ready. Kalaupun tidak ada, biasanya 1 kali 24 jam kita pasti akan berkoordinasi dengan baik itu gudang maupun cabang-cabang lain. Apabila spare partnya di cabang lain langsung dikirimkan one day delivery biasanya. Jadi kalau untuk service dan spare part, insya Allah sih kita tangani dengan cepat dan prioritas. Produksinya memang di Cikarang, Di Cikarang. di GIC itu, lalu memang didistribusikan ke seluruh pulau di Indonesia. Jadi kita memang ada beberapa warehouse di Sumatera, ada warehouse di Bali, ada warehouse di Surabaya. Jadi ada warehouse juga di Makassar untuk area Indonesia Timur. Jadi benar-benar memang unitnya sudah all around Indonesia. Kalaupun misal di market mungkin masih ada unit Thailand ataupun masih ada unit Malaysia, itu biasanya stok dari partner kami, dari dealer kami yang memang belum terjual atau memang dia ada overstock, lebih stok untuk unit tersebut. Jadi mungkin masih ada beberapa di pasaran gitu. Oke. Memang rada jadi challenge ya untuk kami ya, gimana customer masih ada beberapa yang mungkin kita bilangnya fanatik gitu ya. Saya pengennya Thailand aja, saya pengennya Malaysia aja gitu. Memang ada yang tetap seperti itu, makanya mungkin kita coba arahkan ke dealer yang masih memiliki stok. Tapi mungkin memang kalau misalnya dia saya cocoknya sama partnernya yang ini dealernya gitu. Cuman namanya dealer sudah ada stok, kita pasti bantu sih bahasa edukasi kira-kira kelebihan dari unit terbaru apa saja. Kayak salah satu contohnya adalah unit kita yang Nusantara Prestige ini, selain tadi sudah di coating, lalu untuk yang pilihan setengah PK dan 1 PK, unit yang alpha dan beta itu ada PCB-nya itu sudah ada box untuk anti cicak. Jadi kan PCB ini kan bisa dibilang otaknya dari AC gitu ya, bagian indoor ataupun outdoor. Nah itu biasanya suka ada cicak tuh. Kalau cicak masuk di sana, terjadi konsleting atau kerusakan, itu biasanya tidak bisa digaransi. Nah ini salah satu kelebihan ya di Nusantara Prestige ini tuh, untuk yang setengah PK di alpha, lalu setengah PK dan 1 PK di beta itu sudah ada kompartemen untuk PCB-nya supaya dia bisa anti cicak. Anti cicak artinya cicak tidak akan masuk gitu. Betul. Iya. Lalu yang kedua juga masalah ya itu tadi balik lagi, teknologi semakin maju. Kita pun ada namanya Go Daikin. Jadi sekarang secara aplikasi AC ini udah bisa dikontrol berdasarkan aplikasi secara live.
Godaikin. Jadi untuk unit yang kita itu saat ini line up-nya yang Nusantara Prestige itu ada 3 sebenarnya. Betul. Jadi 2 itu inverter alpha dan beta, yang satu lagi non inverter kita sebutnya masih SMS. small mini split SMS. SMS. Nah, untuk yang alpha ini itu dia sudah include adaptor untuk wifi-nya. Jadi begitu AC dipasang, koneksikan ke internet bersama dari HP, dari aplikasi Godaikin, itu dia udah langsung connect tuh. Tetapi kalau untuk yang beta dan SMS yang non inverternya itu masih harus beli adaptor, kurang lebih harga 460.000 sebelum PPN. Setelah itu dipasangkan nanti bisa connect juga. Kalau unit yang lama yang non inverternya itu tidak bisa bahkan untuk koneksi ke wifi gitu. Gitu. Jadi enak banget. Salah satunya contoh misalnya schedule udah pasti bisa. Iya. Ya kita bisa schedule nih kira-kira mau nyala jam berapa, mau mati jam berapa. Terus ada geosensing juga. Jadi Apa contoh itu? misalnya geosensing. Akang setting bahwa radiusnya 1 km. Nyalain AC lalu lupa dimatikan. Perangkat Akang 1 km di luar dari rumah, AC-nya akan mati sendiri. Oh. Jadi pada saat nanti berarti koneksinya ke handphone. betul, nanti pada saat perangkat Akang pun 1 km di radius AC dia akan nyala sendiri. Jadi sampai rumah udah dingin. Oke. Gitu. Dan itu bisa cek nih misalnya anak AC-nya suka dingin-dingin banget. Wah nggak boleh dingin-dingin nih, bahaya nih gitu misalnya suka meler ingusnya atau apa. Akang bisa lihat dari rumah. Atau misalnya pergi lupa dimatiin bisa ngecek tuh gitu. Dikontrol di handphone. Dikontrol. Ya, jarak jauh ya. Betul. Jarak jauh. Misalkan nanti mau mudik nih ya. Yes. Mudik tiba-tiba kita udah kan suka tuh Ya. dari kunci Lupa. rumah belum ya gitu ya. AC-nya udah Betul, mati betul, belum ya betul. gitu kan. Yes. Itu kan bahaya juga ya kalau Bahaya di listrik ya. bahaya listrik juga Iya. ya. Bisa jebol ya. Betul. Gitu. Atau Nah, masalah listrik tadi tuh. Hmm. Kan tentunya orang akan mencari produk yang hemat ya. Iya. Nah, gimana nih untuk masalah penggunaan atau dayanya nih? Daya dari unit. unit AC Dari sebenarnya, Daikin Prestige. salah satu yang paling sering terjadi di masyarakat perbedaan non inverter sama inverter kali ya. Betul. Oke. Pasti bedanya inverter sama Nah, inverter. bedanya gimana tuh? Jadi sebenarnya di inverter ini salah satu pembedanya adalah dia tuh ada salah satu perangkat di mana perangkat ini nanti dia akan membantu pergerakan dari kompresor. Ya. Jadi kompresor ini tidak mati, tetapi pada saat dia baca tidak ada ibaratnya manusia kalau pakai intelligent eye atau kalau misalnya pakai sensornya masih pakai sensor infrared itu dia baca tidak ada hawa panas di sana, dia akan pergerakan dia tuh putarannya akan lebih pelan. Oh. Lebih pelan. Di situ dia melakukan penghematan tuh. Sementara kalau yang non inverter itu sebenarnya sensornya plus minus 1. Jadi misalnya kita set di 18 derajat, dia baca plus minus 1, dia akan mati tuh karena dia sudah mencapai suhu tersebut. Nanti pada saat sensornya dia baca ternyata plus minus 1 sudah melewati suhu yang di set gitu ya oleh user, dia akan nyala lagi. Nah, pada saat nyala lagi itulah terjadinya lonjakan listrik kayak gitu ya. Jadi perbedaannya mungkin kalau misalnya di inverter itu nyala mati. Sebenarnya kalau di inverter tuh nyala pada saat dia lihat tidak ada hawa panas, dia pelan lagi. Nanti nyala lagi kalau dia ada hawa panas gitu. Mungkin ya salah satunya di masyarakat suka gitu. Kalau yang inverter suka nggak dingin, Sebenarnya logikanya gini. Kita punya ruangan yang sama nih ukurannya gitu ya. Kita nyalain satu inverter, satu non inverter. Lalu kita tinggal lari nih jogging kan. Sekarang lagi musim jogging nih. Kita tinggal lari. Kita balik ke ruangan tersebut. Kalau non inverter itu kita buka pintu pasti langsung nyes. Langsung dingin. Karena dia mau ada orang, mau nggak ada orang, dia dinginin terus sesuai suhu yang di set gitu. Tapi kalau inverter kita buka pintu pasti nggak akan nyes banget. Tapi kita stay di situ, nyesnya bakalan sama yang inverter. Kenapa? Karena dia baca di situ nggak ada orang, ngapain saya harus dinginin? Nah disitulah efisiensinya terjadi gitu. Kurang lebih efisiensinya mungkin bisa 30-40% berbeda. Oke. Untuk kita Nusantara Prestige sendiri, kita ada yang inverter itu ada alpha dan beta. Apalagi Ada tuh bedanya tuh? Ada dua tipe. Jadi tadi ada tipe, kita sebenarnya saat ini line up untuk unit AC wall mounted ya, atau orang bisa bilangnya di rumahnya AC split gitu ya. Oke. Yang ada di pasaran Daikin itu ada 4 tipe sebenarnya. Jadi yang pertama ada Zeta, itu inverter paling tinggi kita dengan segala macam kecanggihannya. Lalu yang berikutnya ada yang Alpha dan Beta. Jadi Alpha inverter sama Beta inverter itu sama-sama keduanya inverter. Tapi memang ada beberapa perbedaan di Alpha yang Beta ini. Salah satu yang paling signifikan adalah kalau yang Alpha ini sudah ada adaptornya langsung untuk koneksi ke Godaikin. Kalau yang Beta ini masih harus beli lagi sebagai additional. Lalu yang terakhir non inverternya pilihannya hanya satu, yaitu SMS. Oke. Dan Alpha itu ada fitur streamernya juga ya? Betul, di Alpha juga ada fitur streamernya. Baik, Kang, tadi terkait dengan PCB ya, PCB yang sering kali dihinggapi oleh cicak ya. Cicak. Apa memang itu bagian yang panas saat beroperasi sehingga ada mungkin serangga-serangga mencari hangat, betul. Mencari hangat ya. Mostly kurang lebih mungkin seperti itu. Kebanyakan. Atau serangga lain mungkin ada berpotensi untuk biasanya masuk ke areal itu gitu. Banyaknya cicak sih. Cicak. Sih, dan itu akan langsung merusak.
memang ada case-case customer kita tuh PCB-nya terganggu oleh cicak. Karena kan mau gimana pun cicak mau hidup ya gitu. Jadi dia ada darah, ada segala macam. Pada saat dia di PCB dan dia tersengat, mau pasti memberikan efek terhadap si elektronikanya gitu. Makanya kerusakannya disebabkan oleh si cicak ini paling gampang kelihatannya pada saat dibuka di PCB-nya nanti biasanya ada bangkainya di situ. Oke. Itu mencegah atau saat cicak masuk ini akan tetap aman? Oh, enggak, ini mencegah. Jadi Mencegah dia, ya? PCB-nya itu dibungkus dalam box. Jadi cicak tidak bisa masuk sama sekali. Iya, lebih safety ya. Yaitu Betul. untuk kapasitas setengah PK dan 1 PK di beta. Sip. Oke. Nah, untuk produk-produk unggulan lagi nih dari Daikin Nusantara Prestige ini apa nih yang mungkin banyak Tribuners yang belum tahu nih? Dari garansi ya kita lebih Betul, panjang garansi. dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kita Oh. garansi kasih 5 tahun kompresor. Oke. Kalau sebelumnya kan 3 tahun Hmm. untuk kompresornya kita kasih lifetime lebih panjang. Ya, Lalu juga untuk spare part dan servisnya yang tadi 1 tahun menjadi 3 tahun. Betul. 3 tahun. Betul. Jadi mungkin ini salah satu juga support dari Daikin. Daikin. Bagaimana untuk Tribuners juga bisa lebih yakin untuk menggunakan produk buat Indonesia ya gitu maksudnya. Kira-kira apa nih gitu ibaratnya. Jadi salah satu yang disupport oleh Daikin adalah kita mau panjang masa garansinya supaya Tribuners juga bisa lebih yakin untuk menggunakan Daikin Nusantara Prestige. Karena jujur kalau berdasarkan speknya sebenarnya kayak salah satunya evaporator. Jadi penampang evaporator di Nusantara Prestige pun ini lebih besar daripada produk kami yang sebelumnya gitu. Jadi dengan penampang yang lebih besar, dia bisa menghasilkan dingin yang lebih besar juga kan gitu. Jadi dia bisa lebih cepat dingin juga. Oke. Nah, Kang, tadi kan kita udah bahas tentang hemat daya ya. Hemat daya, oke, artinya pengeluaran rumah tangga juga akan bisa lebih terkontrol, lebih ini ya. Rumah tangga juga kan ada efisiensi ya. Nah, bagaimana dengan untuk dampak lingkungannya nih? Ya. Kan saat ini teknologi bahkan mungkin mobil-mobil juga udah Mobil go listrik, green lah, apalah segala macam. Nah, gimana untuk produk ini nih? Salah satunya dengan ada Ego Daikin sendiri sebenarnya user itu bisa melakukan pengecekan kira-kira berapa besar listrik yang digunakan Dalam sebulan. dalam gitu. sebulan, dalam 1 tahun. Jadi user pun bisa melihat nih, wah ternyata saya pakai listriknya segini, saya pakai listriknya segini. Bagaimana saya untuk ibaratnya merendahkan nih, misalnya yang tadinya inverter, penggunaan listriknya cukup besar, kita rubah ke inverter. Mungkin inverter yang tadinya penggunaannya mungkin seharian penuh, yang mana ternyata seharian penuh itu nggak selalu ada di ruangan, kita ternyata sering keluar-keluar juga, mungkin digunakannya hanya pas di ruangan saja, atau mungkin pada saat malam hari mau tidur, atau salah satunya, aduh suka males nih nyala matinya, mungkin bisa dibantu dengan Daikin aplikasi, itu ada schedule, jadi bisa di timer, misalnya saya tidur jam 9, saya pasti bangun setelah sholat subuh, ya udah kita cuma nyalain setiap jam 9 sampai jam 5 gitu, atau pada saat panas baru dinyalain kayak gitu. Jadi salah satu efisiensi yang bisa dimulai dari kita sebagai user pengguna AC juga salah satunya adalah dengan kita memperhatikan daya listrik yang kita pakai berapa, lalu juga kita bisa mengefisiensikan kira-kira efektivitas kita penggunaan AC-nya tersebut pada saat di jam berapa aja. Pemakaiannya berapa jam gitu. Oke, semua bisa terkontrol ya. Betul. Karena dengan kita efisien menggunakan sumber daya tidak besar itu kan salah satu bentuk kita untuk mengurangi ibaratnya carbon footprint, kita mengurangi juga penggunaan listrik gitu kan, itu salah satu cara kita untuk menghemat energi lah gitu. Kan paling gampangnya kalau kita suka ke ruangan kantor-kantor suka ada kan matikan lampu hemat energi. Iya. Ini juga jangan lupa matikan AC-nya kalau tidak digunakan. Oke, kalau kelupaan bisa pakai Betul. gadget ya. Dan juga sebenarnya di unit kita pun ada sebenarnya mode low watt. Jadi mode low watt itu ada 2 level, ada level 1 dan level 2. Jadi penggunaan mode low watt ini Di semua tipe itu. Di tipe yang inverter. Oh, inverter. Jadi tipe inverter ini ada yang low watt, di mana tipe low watt ini bisa mengurangi sumber daya yang digunakan, tapi pasti akan berefek juga pada kemampuan atau kecepatan dia untuk mendinginkan ruangan. Gitu. Jadi misalnya kita pakai tipe low watt yang kedua, mungkin yang tadinya 15 menit langsung dingin, mungkin ini butuh waktu 20-20 Lebih lama. menit. Oke. Baik. Untuk akun media sosial atau website yang bisa dikunjungi oleh calon-calon pembeli nih. Ya. Kalau Kira-kira kita sosial media itu ada di YouTube, di TikTok, dan juga di Instagram. Oke. Nah, namanya itu ada Daikin Indonesia. Ya. Gitu. Oke, Daikin Indonesia untuk semua platform ya. Iya. Untuk semua platform itu adalah Daikin Indonesia. Dan yang terakhir nih, yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh pendengar, para pembaca Tribun Jabar dan
di YouTube ini, ada nggak sih promo? Ya, promo misalkan saya mau beli 2 nih gitu kan, kayak di pasar ya, beli 2 bisa kurang nggak gitu, atau ada nggak promo untuk atau rencana promo di tahun 2026 ini? Kalau rencana promo kita nggak bisa kasih tahu dulu. Karena kalau promo ada sebenarnya banyak. Kayak kemarin kita bahkan ada promo tidak perlu. Jadi pada saat apabila ada pembelian Nusantara Prestige lalu ada kerusakan, itu diganti segelondong. Segelondong itu contoh misalnya indoornya rusak, diganti dengan indoor yang baru. Betul. Gitu. Oh gitu. Terus juga Jadi ada- bukan part Kemarin- yang rusak aja gitu. Kemarin Ya? bahkan ada lagi promo kita trade-in promo. Jadi kita punya AC mau merek Daikin mau merek apa aja, mau ditukar sama Nusantara Prestige kita kasih cashback. Wih. Gitu. Jadi kalau promo banyak, cuman mungkin untuk kedepannya ada promo aja, pantengin aja terus Sosial medianya Daikin. Daikin apa aja tuh. Oke. Ataupun kadang juga ada promo internal langsung dari dealer-dealer kita. Iya. Jadi nanti mungkin ada beberapa dealer-dealer yang memang sudah dealer resmi kami. Ya salah satu ngeceknya paling gampangnya ada shop sign-nya gitu maksudnya. Nah itu langsung dicek aja karena setiap dealer kami juga kan punya sosial media masing-masing tuh. Nah biasanya dari dealer internal pun mereka melakukan promo-promo tuh gitu. Iya. Jadi kalau ada tempat membeli AC kesayangannya Tribuners di mana dipantau juga tuh. Karena biasanya kadang kalau kita bikin promo itu nasional, jadi semua dealer juga bisa. Kayak kemarin aja yang saya bilang yang promo trade-in itu bisa berlaku di seluruh dealer di Indonesia. Betul. Oke. Untuk harga nih, yang paling ya kita sebut paling murah lah ya. Ya. Itu mulai dari harga berapa sih biasanya? Jadi sebenarnya kalau dari segi harga, kita sebenarnya udah ada SRP gitu ya, atau HYD, jadi HYD. memang harganya sudah kurang lebih sama. Jadi nanti mungkin dari Tribuners bisa langsung cek Website. dari dealer kami atau bisa langsung cek Online. Jadi Iya. sebenarnya dari harga kami ini untuk online kurang lebih sudah sama. Mungkin ada beberapa perbedaan di beberapa dealer, tapi range-nya udah sama tuh gitu. Oke. Bisa di toko oranye atau toko hijau itu bisa Ya. dicek aja Bisa gitu dicek. kalau untuk Ada harga. juga di sana. Ya, ada. Ya, dan ada juga biasanya ininya ya, logonya kalau ini resmi, harga ini ya. Kalau misalnya ragu gitu, misalnya ngecek mau nanya gitu ke Daikin, boleh langsung aja kontak kita ke Daikin Betul. Bandung di Jalan BKR. Oke. Itu bisa dicek juga di Google Maps kita tuh gitu. Nanti bisa langsung dikontak deh gitu, boleh untuk menyatakan itu misalnya ini bener apa Bener enggak nggak sih gitu ya? Betul. gitu. Oke. Karena ya kita nggak bisa kita pungkiri, kemarin bahkan tahun lalu sempat banyak juga beberapa kasus-kasus ya gitu ya, penipuan. Jadi dia mengatasnamakan dealer Daikin. kami atau mengatasnamakan Daikin, melakukan penjualan harganya murah gitu ya, murah banget gitu. Beberapa korban pun jadi tergiur kan gitu. Oke. Ternyata setelah dia melakukan transfer, ternyata penipuan gitu. Jadi ya harus hati-hati aja. Maksudnya kita kalau dari Daikin Bandung sendiri kita nggak bisa melakukan pembelian secara langsung karena memang harus melalui dealer-dealer kami. Betul. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan atau harganya terlalu murah atau apa, bisa langsung di cross check dulu aja sih. Atau bisa langsung datang ke kantor kita Yes, ya betul. di Jalan BKR nomor 23 Bandung. Oke. Boleh diulang deh Kang ke Tribuners yang mendengar. Ini rawan ya, ya. Betul. Artinya kan berbagai modus sering dilakukan. Bisa jadi lelang lah, lelang dengan harga yang nggak masuk akal kadang ya. Nah, apa nih pesan kepada Tribuners agar ya tidak terkecoh lah seperti itu Kang? Silakan Kang. Jadi untuk seluruh Tribuners kalau misalnya mau melakukan pembelian untuk tipe Daikin Nusantara Prestige, bisa langsung dicek ke dealer-dealer kami yang resmi, itu biasanya di tokonya sudah ada shop sign-nya. Lalu kalau misalnya secara online pun, kira-kira kalau harganya kemurahan nih gitu misalnya, atau tidak yakin, bisa langsung datang ke kantor kami ya di Kota Bandung di Jalan BKR nomor 23. Langsung datang aja, langsung ditanyakan, mungkin kita tuh bisa bantu cek atau verifikasi kira-kira benar atau tidak. Oke, Mbak Jes, masih ada yang mau disampaikan? Sejauh ini aman. Aman. Oke, terima kasih Mas Giri, Mbak Jes buat informasinya ya. Semoga penjualan semakin oke. Amin. Makin cakep ya. Dan penggunanya juga semakin puas ya, puas untuk menggunakan produk dari Daikin Nusantara Prestige ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, baik Tribuners, itu tadi perbincangan kami dengan Mbak Jessica dan Mas Giri terkait dengan Daikin Nusantara Prestige. Terima kasih, saya Daniel Lamanik, sampai jumpa pada program berikutnya. Terima kasih.